Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Isya beserta salat Qiyamul Ramadan yang dirahmati oleh Allah, marilah pada kesempatan yang singkat ini, kesempatan yang langkah ini, kita pergunakan kesempatan kita dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berjanji menambah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang kedua, tak lupa juga salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala bentuk perjuangan yang tidak mengenal lelah, Nabiullah Muhammad memberikan kita kelengkapan agama yang tidak bisa kita ukur dengan alat-alat yang bisa mengukur kedalaman sesuatu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki insyaallah malam yang ke-24 nih. Tidak terasa waktu sangat cepat sekali. Padahal 23 hari yang lalu kita sedang senang-senangnya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Akan tetapi pada malam hari ini kita sudah masuk malam yang ke-24. Maka kita wajib sebagai hamba Allah yang beriman, kita harus mempunyai satu pertanyaan besar. Apa itu pertanyaannya? Apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya sekedar kita itu menggugurkan kewajiban? Kalau sudah adzan kita berangkat sholat berjamaah, waktunya puasa kita puasa, waktunya kita berbuka kita berbuka. Apakah kita seperti itu? Maka yang dikatakan dengan pertanyaan besar ini, setiap mukmin wajib memiliki. Karena kalau setiap mukmin ini tidak memiliki pertanyaan seperti ini, maka setiap harinya tidak ada yang namanya evaluasi diri. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu di dalam bulan Ramadan ini seringkali kita dengar hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah man qama ramadhana, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kenapa di dalam
dalil ini tidak dijadikan satu, padahal secara penataan kalimatnya dalam bahasa Arab itu bisa jadikan satu. Ada man soma, ada man qoma. Soma itu adalah menahan, kita berpuasa. Kalau qoma yaqumu qauman itu kita berdiri tegak. Jadi kalau berdiri tegak itu tidak bisa kita artikan kita sedang berbelanja. Kita mengantri di teller itu juga, atau kasir juga kita berdiri. Tapi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah qoma yaqumu qauman. Ini beribadah. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wa tabattal ilaihi tabtila ini penekanan yang luar biasa. Oleh sebab itu, di dalam bulan suci Ramadan ini Allah tidak menyuruh kita itu untuk berbuat yang di luar batas kemampuan kita, tidak. Hanya disuruh kita itu yang pertama adalah berpuasa. Artinya berpuasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana lisan kita berpuasa, bagaimana mata kita juga berpuasa, bagaimana telinga kita juga berpuasa, dan seluruh anggota tubuh yang lain juga ikut berpuasa. Maka kalau kita bahas yang dalam ruang lingkup yang lebih sempit lagi, berpuasa yang seperti apa? Yaitu membatasi sesuatu itu yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Kalau misal kebiasaan kita sehari-hari adalah menonton sepak bola sampai larut malam, sampai pukul 3 pagi itu ada. Itu adalah kebiasaan yang harus kita tinggalkan. Maka itulah yang dikatakan dengan puasa. Maka kalau pertanyaan besarnya adalah, kalau orang itu berpuasa namun kerjaannya dari pagi sampai siang, dari sholat subuh, setelah kajian, kalau ada kajian di masjid, sampai duhur itu istirahat, atau kita sebut dengan tidur, maka pertanyaan besarnya, anak kecil pun juga bisa puasa seperti itu. Maka bagaimana perbedaan orang dewasa dan anak-anak ini adalah puasa secara totalitas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah memberikan penekanan di situ, la'allakum tattaqun. Kalau kita sekolah kuliah itu, Pak, Bapak Ibu, kita mendapatkan ijazah atau syahadah. Akan tapi kalau la'allakum tattaqun ini tidak. Maka la'allakum tattaqun ini adalah sebuah perintah yang wajib dilakukan setiap mukmin. Sering kita dengar firman Allah dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di dalam bulan puasa itu, dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang penuh dengan kemuliaan, yang kita sebut dengan khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hidup itu paling maksimal berapa tahun? 80 nggih. 80 tahun itu sudah sangat berkurang. Kekuatan kita sudah sangat berkurang. Maka dengan batasan usia inilah, kalau kita misalkan akil balik itu usia 15 tahun. Kita sekarang sudah memasuki 40 tahun misalkan. Artinya kita potong 15 tahun itu, dan itu kita berpikir, kalau kita setiap tahunnya bulan puasa itu mendapatkan Lailatul Qadar, kita kalikan berapa puluh tahun usia kita sekarang, maka kita hampir menyamai amalan orang-orang yang terdahulu. Kalau secara akumulasi itu 1000 bulan, kita bagi dengan 12 bulan atau 1 tahun, itu ketemu 83 sampai 84 tahun. Kalau sekarang usia kita 20 tahun misalkan,
Berarti kita hidup atau kita diakui untuk melakukan amal soleh itu kurang lebih sekitar 103 tahun. Maka luar biasa. Khairu min alfi syahrin ini adalah penekanan yang tidak bisa terbantahkan oleh dalil apapun. Sama halnya ketika kita itu melakukan sholat qabliyah subuh. Kalau setiap masjid itu di depannya ada emas 24 karat satu saja, pasti tidak ada orang yang akan melewatkannya. Bisa jadi setiap orang ini saling bertengkar. Ada juga yang sampai nginep. Mungkin seperti itu. Oleh sebab itu Allah mengibaratkan hal ini atau tidak memunculkan hal ini dan ditampakkan begitu saja supaya menghindari kehidupan manusia yang semakin tidak karuan kalau Allah memperlihatkan pahala. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya setiap manusia ini ketika pada malam Lailatul Qadar ditekankan untuk senantiasa berzikir. Kalau orang berzikir itu dalam sholat sudah biasa, karena yang dikatakan dengan sholat itu adalah penuh dengan doa. Akan tapi yang luar biasa itu kalau kita di luar daripada sholat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42, surah yang ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman. Di situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, berarti ini adalah surah Madaniyah. Surah yang turunnya di Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, mengingatlah kamu sebanyak-banyaknya. Mengingat siapa? Mengingat Allah. Dzikran katsira. Kemudian di situ di ayat 42 ditekankan lagi wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan sucikanlah aku dari pagi sampai petang. Ada juga dari pagi dan petang. Ada juga yang menafsirkan dari pagi sampai petang. Maka bisa kita amalkan dua-duanya. Maka yang paling baik adalah kalau kita sempat mengingat Allah itu dari pagi sampai petang. Oleh sebab itu kita sudah diajarkan dalam doa pagi dan petang itu bahwasanya ketika kita menyebut asma Allah di pagi hari, maka kita akan dihindarkan dengan urusan-urusan yang rumit. Kalau kita membaca pada malam hari, kita akan dijauhkan dari kejahatan makhluk Allah. Kemudian Allah sudah berjanji lagi dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, surat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ini juga disebut alladzina amanu. Kita disebut orang-orang yang beriman tanpa kita dilihat berapa persen keimanan yang ada dalam diri kita. Allah menyebutnya sama. Kalau janji Allah yang pertama tadi itu adalah wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu, mengingatlah kamu sebanyak-banyaknya. Kemudian sucikanlah aku dari pagi sampai petang. Kemudian yang kedua, wahai orang-orang yang beriman, tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Kalau kamu ingin mempunyai jiwa yang tenang atau tentram, bidzikrillahi, ingatlah aku. Kemudian di situ kalimat selanjutnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bahwa dengan berzikir itu manusia mempunyai ketenangan. Maka inilah yang harus kita perhatikan, bahwasanya malam-malam di fase yang ketiga ini
Ada 3 fase dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah 10 hari yang pertama kita sebut dengan hari yang penuh dengan rahmat Allah. Kemudian fase yang kedua kita sebut dengan fase ampunan dari Allah, maghfirah. Kemudian fase yang terakhir ini adalah 10 hari yang terakhir kita sebut dengan itkun minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Maka marilah kita berbondong-bondong, berlomba-lomba kita bagaimana caranya supaya kita dibebaskan dari api neraka. Tidak akan pernah ada yang tahu kalau kita itu selamat dari api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam sebuah riwayat hadis di situ dikatakan dari Abdullah bin Busrin, ada cerita singkat. Ada seorang Arab Badui, Arabian, ada seorang Arab Badui. Badui itu adalah suku pedalaman di Arab Saudi. Datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya itu sudah mengetahui segala bentuk ketentuan atau hukum Islam serta peraturan dan yang lain sebagainya. Apakah ada yang kurang ya Rasulullah, supaya menambahkan kehidupan kita ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan singkat. Apa jawaban Rasulullah? Basahi lisanmu dengan berzikir atau mengingat kepada Allah. Bukan dikatakan yang lain, bukan sedekah, bukan zakat, bukan beribadah. Tapi yang dikatakan Rasulullah itu adalah berzikir kepada Allah. Basahi lisanmu dengan berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan di 10 hari yang terakhir ini kita betul-betul dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, dan kita selalu diberikan Lailatul Qadar yang menjadi cita-cita utama setiap manusia, sehingga kita dimudahkan langkah kaki kita untuk memasuki dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga puasa kita dari awal sampai akhir niatnya ditata oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.